Halo, Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Sugiarto. Terima kasih loh Pak. Sama-sama Mbak Gimana? Devi, Mbak Muna, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Pak Sugi. Ya, Ya, selamat siang. Gimana Jepang Pak? ya bagus ya, saya di sana 4 hari untuk advisory group meeting artikel 6 yang under GCM partnership ya. Terus yang kedua mengikuti IRCST meeting informal discussion untuk artikel 6. Ya. Responnya Jepang bagaimana Pak? Terkait Responnya dengan, ya maksudnya calon pembelinya lah kita bicara. Oh, ya Jepang sangat berminat. Jadi sebenarnya Jepang tuh potensial buyer karena hampir semua perusahaan itu dia mau join ke GCM. Artinya dominan lah join ke GCM. Nah, Hmm, terus dengan kondisi harga karbon yang ada di bursa kita, dia sangat tertarik. Kan saya tawarkan juga gitu ya. Saya tak kasih nomornya Pak Denny juga supaya menghubungi. Cuman memang ya ada satu proses yang barangkali perlu kita diskusikan dan saya lapor ke pimpinan ya karena pihak Jepang itu mau beli tetapi menggunakan join join GCM kredit, DCM. GCM kredit. Ya, artinya sebenarnya tadi saya lapor pimpinan sebenarnya bisa lah dengan labeling GCM kredit strip SPGRK gitu. Jadi labeling bersama gitu bisa. Saya tadi Ya, lapor oke. pimpinan begitu. Jadi itu jalan keluar ya mungkin dan dia merasa murah karena harga karbon di Jepang $22. Wah, Singapura $17. hmm, Jadi kalau di bursa itu harganya $10 masih termasuk murah. Dia hmm. sangat berminat gitu. Iya, iya. Oke, oke. Mbak Devi sehat ya Mbak Devi? Makasih loh Mbak. Sehat, sehat, Pak Sugi. Pak Sugi Ya, sehat? Alhamdulillah. Ya agak-agak tenggorokan dikit aja nih. Mungkin puasa Iya ya. nih. Iya, Atau kayaknya lagi pancaroma. musim ya, Pak. Iya, kayaknya seperti itu. Eh, kita mulai aja sepertinya ya. Udah jam Ya 13 kita boleh. nanti mungkin sampai jam 15 lah ya gitu supaya ada kesempatan juga Hmm, untuk kita war takjil gitu loh. Kalau untuk nyari buka puasa teman-teman gitu ya. boleh. Silakan nanti Mbak Muna ya. Pandu untuk pertama ya Mbak Muna ya. Aku minta tolong buka untuk ke grupnya ya. Baik, siap, Pak. Tunggu bentar biar masuk dulu semua. Oke. Oke Mbak Muna silakan. Baik, terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muna Suhaila. Saya sebagai Market Researcher di Petromindo yang juga sebagai MC dalam webinar yang sangat menarik ini, yaitu Akselerasi Perdagangan Karbon Kehutanan Dalam dan Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Ecobis Asia dan Petromindo.com. Yang terhormat para narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Joko Prihatno selaku Lead Negosiator Indonesia untuk Perdagangan Karbon pada COP UNFCCC dan juga Ibu Debbie Renata selaku CEO True Carbon.
serta moderator kita, Bapak Sugiharto, selaku Chief Editor dari Ecobis Asia. Dan tentu saja kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar ini, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan karbon sebaiknya menjadi topik penting di tingkat global maupun nasional, terutama dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, webinar ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peluang dan tantangan dalam perdagangan karbon, khususnya di sektor kehutanan. Kami berharap acara ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, serta membuka ruang diskusi yang konstruktif. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi hari ini dengan mendengarkan paparan dari para narasumber. Untuk memandu jalannya diskusi, kami persilakan Bapak Sugiharto selaku moderator. Kepada Bapak Sugiharto, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Muna. Terima kasih untuk Pak Joko, Mbak Debi, dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir sebagai peserta webinar kami. Perkenalkan, saya Sugi, saya Chief Editornya di ecobis.asia. Ecobis.asia ini adalah platform berbasis informasi tentang eh, ESG ya, terutama environmental, sosial, dan governance, isu-isu lingkungan, termasuk karbon. Kami adalah bagian dari petromindo.com yang merupakan platform untuk energi dan mineral. eh, Ecobis Asia ini selain basisnya adalah berbagi informasi dan analisis mendalam, kami juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti webinar atau kegiatan pelatihan lainnya untuk mendorong aksi-aksi hijau di Indonesia supaya semakin eh, menggelora gitu ya. Nah, bersama saya kali ini ada Pak Joko Prihatno, tadi sudah di-spill sedikit sama Mbak Muna. Eh, saya kenal Pak Joko ini eh, sudah lama, sejak masih di Kementerian Kehutanan ya Pak ya. Nah, terus kemudian bersama saya juga ada Mbak Debi. Mbak Debi ini CEO True Carbon, salah satu perusahaan yang membantu untuk apa namanya perdagangan karbon di Indonesia. Sebelum saya mulai, mungkin saya eh, membagikan sedikit tata tertib kita. Kita akan mulai dari saat ini mungkin sampai sekitar 2 jam mendatang kita akan melaksanakan webinar di mana eh, pembicara Pak Joko dan Mbak Debi masing-masing kami beri waktu 30 menit, tapi itu tidak membatasi ya. Jadi eh, bisa lebih, bisa kurang gitu. Kemudian nanti peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa raise hand, nanti kami beri akses untuk berbicara langsung. Eh, Oke, itu selanjutnya saya akan langsung masuk ke paparan Pak Joko. Saya bacakan sedikit buat yang belum kenal. Pak Joko ini saya kenal dulu pertama masih di Kepala Balai Taman Nasional, Pak ya. Tapi terus kemudian eh, menjabat di beberapa jabatan penting di Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian terakhir seingat saya itu Pak Joko jadi Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca, ya Pak ya, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, setelah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup berpisah, Pak Joko ikut di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai senior policy analyst ya Pak ya, sebagai analis kebijakan. Dan beliau ini juga menjadi lead negosiatornya Indonesia untuk artikel 6 Paris Agreement di COP UNFCCC. Untuk yang belum memahami sekali, mungkin artikel 6 ini adalah bab di dalam Paris Agreement yang membahas tentang perdagangan karbon. Itu perkenalan dari saya. Monggo Pak Joko dimulai untuk paparannya. Suaranya Pak, mohon izin Pak. Mas Agi. Oke, mohon Oke, dikasih ya. akses. Ya, oke. Ya, Suara sudah saya, diakses Pak. Jelas suara Pak. saya udah kedengaran. Ya, Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Eh, Terima kasih Pak Sugi dari Ecobis, kemudian Mbak Muna dan juga Mbak Feby.
yang nanti sama-sama presentasi dengan saya dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir secara online. Dengan senang hati saya untuk bisa berbagi ya informasi dan pengetahuan terkait dengan perdagangan karbon di sektor kehutanan. Karena ini kita dengan Pak Sugi ini baru pertama kali, jadi mungkin apa yang saya sampaikan pada kali ini masih bersifat umum, tetapi Pak Sugi nampaknya akan mengadakan acara ini bukan hanya sekali ya, jadi nanti hal-hal yang sifatnya lebih detail, lebih teknis terkait dengan artikel 6 dan sebagainya itu saya bisa sharing informasi dan pengetahuan berikutnya. Baik, jadi ini adalah peraturan perundangan yang apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui atau malah ikut menjadi pelaku sebagai di dalam perdagangan karbon dalam negeri maupun luar negeri. Yang penting di area Perpres 98 tahun 2021 yaitu tentang Pak, nilai mohon ekonomi izin Pak, karbon. Kemudian mohon izin untuk Pak ya Joko, belum ya tampil ya Pak, belum tampil ah, Pak. belum tampil. Ya. Oke, oke, sebentar. Oke, berarti saya ulang lagi ya, sebentar. Oke, udah? Hai, oke, oke Pak. Oke, oke. Ya, Sip. oke, saya ulang lagi ya. Mohon maaf. Jadi, saya senang sekali bisa sharing informasi dan pengetahuan. Sengaja yang saya tampilkan di sini adalah terkait dengan gambar hutan. Karena Pak Sugi mintanya adalah di sektor kehutanan. Hutan di background ini ada yang gundul, ada yang tutupannya lumayan baik gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan bisa melihat kira-kira yang paling menguntungkan kalau dagang karbon itu mengelola yang gundul atau yang baik atau kombinasi kedua-duanya gitu ya. Itu barangkali nanti mudah-mudahan bisa kami singgung sedikit. Oke. Kemudian ini adalah beberapa peraturan perundangan apabila teman-teman ingin mengetahui atau bahkan menjadi pelaku usaha perdagangan karbon di sektor kehutanan. Yang terpenting pertama adalah terkait dengan Perpres 98, itu terkait dengan ekonomi karbon, kemudian Permen 21 tahun 2022, Permen LHK tentang tata laksana nilai ekonomi karbon, yang ketiga tentang Permen LHK nomor 7 tahun 2023 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan. Plus ditambah dengan SK 1131 yaitu terkait dengan skema penerbitan sertifikat, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menyusun dokumen rencana aksi, juga SK Menteri LHK nomor 1027, yaitu terkait dengan peta jalan perdagangan karbon, dan SK Menteri LHK nomor 168 terkait dengan volume-netting. Dan di luar perdagangan karbon dimungkinkan juga dengan adanya yaitu RED Plus, yaitu pembayaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam Permen LHK nomor 70 tahun 2017. Lainnya nanti Bapak Ibu bisa baca secara langsung. Nah, ini adalah kalau dulu itu zaman Kyoto Protocol tidak semua negara wajib menurunkan emisi. Tapi pada saat kita meratifikasi Paris Agreement, semua negara yang berjumlah 196 negara itu sudah menyerahkan NDC-nya, termasuk Indonesia. NDC itu adalah komitmen dari negara peserta Paris Agreement untuk menurunkan emisi, di mana Indonesia sudah menyampaikan enhanced NDC pada tahun 2023, yaitu ingin menurunkan emisi sebesar untuk sektor kehutanan itu 17,4% kalau kita upaya sendiri, dan 25,4% kalau kita kerjasama luar negeri. Nah, kalau kita mengikuti enhanced edisi, maka tahun 2030 itu kalau upaya sendiri kita masih boleh mengisi sebesar 240 juta ton. Itu ada di sini yang warna hijau, masih boleh mengisi sebesar 214 juta ton. Tapi kalau kita ada kerja sama luar negeri dan dananya mencukupi sesuai dengan yang dihitung di dalam NDC, maka emisi kita yang diperbolehkan minus. Artinya bukan mengisi, malah kita menyerap sebesar 15 juta ton.
pada tahun 2030. Nah, kalau kita masuk di voluntary karena ini kita punya kebijakan nasional, apabila kita ingin net zero emisi di tahun 2060 atau lebih cepat, maka sektor kehutanan harus menyerap minus 140 juta ton yang warna biru ini. Jadi, kalau kita mengikuti voluntary sudah sangat-sangat ambisius gitu ya. Nah, grafiknya pun kalau baseline di 220 2020 itu adalah 660 juta ton, kemudian kita tarik garis ke minus 140 juta ton, maka garisnya sangat tajam. Artinya, kalau kita sangat tajam, maka perdagangan karbon di sektor kehutanan luar negeri itu masih harus dilihat track recordnya di grafik yang sudah kita gambarkan di sini. Gitu. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan bagaimana cara mencapai target enhanced emisi yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, kan memang semua sektor, semua yang memiliki potensi untuk mengemisi yang signifikan, itu harus melakukan rencana aksi mitigasi dan melaksanakan aksi mitigasi. Dan juga melaksanakan aksi adaptasi. Jadi walaupun dulu belum ada Perpres 98, Indonesia sudah melaporkan aksi mitigasi, aksi adaptasi berikut capaian emisi tahunannya. Namun kita belum masuk kepada nilai ekonomi karbon. Baru sejak tahun 2021 kita ada Perpres 98, maka kita ada pencapaian target emisi selain melalui aksi mitigasi biasa, melalui adaptasi dan juga ditambah dengan nilai ekonomi karbon yang nanti di dalam nilai ekonomi karbon itu ada 4 mekanisme. Mekanisme pertama melalui perdagangan karbon, mekanisme kedua melalui pembayaran berbasis kinerja REDD+, mekanisme ketiga melalui pungutan atas karbon yang terdiri dari pajak dan non-pajak, dan mekanisme lainnya adalah mekanisme kombinasi dari A atau B atau C dan atau C sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, semua rencana aksi, pelaksanaan aksi baik mitigasi, adaptasi maupun nilai ekonomi karbon wajib didaftarkan dalam SNPPI. Artinya wajib berarti dia harus dan ada sanksinya, yaitu sanksi administrasi apabila tidak mendaftarkan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan ketentuan dan persyaratan perdagangan karbon. Di sisi paling kiri itu adalah ketentuan persyaratan perdagangan karbon yang diatur di dalam Permen 21 tahun 2022 pasal 6. Ketentuan yang pertama, apabila sektornya ada 5, yaitu sektor energi, sektor kehutanan, sektor industri, sektor pertanian. Apabila sektor akan melakukan perdagangan karbon, ketentuan yang pertama maka harus menyusun peta jalan perdagangan karbon. Yang kedua, untuk perdagangan karbon luar negeri harus ada buffer, di mana buffer itu adalah asuransi atau deposit yang kita berikan apabila NDC selama 2 tahun berturut-turut tercapai, maka buffernya akan dikembalikan. Ketentuan yang ketiga harus berupa SPGRK atau surplus dari batas atas emisi. Dan ketentuan yang keempat untuk perdagangan karbon luar negeri harus mendapat otorisasi dari menteri. Dan ketentuan yang kelima adalah wajib terdaftar dalam SNPPI. Sedangkan kriteria umum dan kriteria khusus adalah digunakan di dalam rangka menyusun peta jalan perdagangan karbon. Siapa yang menyusun peta jalan perdagangan karbon adalah menteri terkait. Jadi kalau menteri sektor kehutanan yang menyusun peta jalan perdagangan karbon ya menteri kehutanan. Nah, apa tugasnya pelaku usaha apabila akan ikut perdagangan karbon? Tugasnya pelaku usaha adalah satu, menyusun baseline dan target pengurangan emisi untuk ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai baseline dan target. Yang kedua, menyusun proyek desain dokumen atau dokumen rencana aksi mitigasi, melakukan aksi mitigasi, monitoring, dan melaporkan. Itu tugas daripada pelaku usaha. Nah,
Untuk peta jalan perdagangan karbon disusun oleh kementerian dalam rangka untuk memetakan strategi perdagangan karbon seperti apa, bagaimana pembagian perdagangan karbon untuk perdagangan offset emisi GRK, dan kalau akan mengakomodir voluntary carbon market yang diotorisasi, maka juga harus dimasukkan di dalam peta jalan perdagangan karbon. Nah, berikutnya adalah terkait dengan ketentuan perdagangan karbon melalui kerjasama luar negeri. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah ketentuan umum, sekarang khusus perdagangan karbon melalui kerjasama luar negeri. Jadi pelaku usaha itu kalau mau perdagangan karbon ada dua cara. Yang pertama, dia investasi sendiri, artinya menggunakan sumber daya ekonominya sendiri untuk hasilnya diperdagangkan di nasional maupun di internasional. Sedangkan kalau dia yang kedua adalah melalui kerjasama luar negeri, baik melalui kerjasama artikel itu pasal 6 ayat 2 Paris Agreement, itu adalah kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah di luar negeri, yaitu diatur di dalam pasal 18 dan 19 Permen 21. Nah, yang kedua adalah kerjasama antar swasta Indonesia dengan swasta luar negeri melalui yang di Menteri LH, melalui kerjasama pasal 6 ayat 4 Paris Agreement, di mana kerjasama pasal 6 ayat 4 Paris Agreement itu diatur dalam pasal 19 dan 20 dan 21. Sedangkan pasal 22 daripada Permen 21 bahwa semua keputusan di bawah Paris Agreement itu bersifat mengikat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Permen 21 ini. Nah, semua perdagangan ke luar negeri, baik melalui kerjasama maupun dengan upaya sendiri, harus dilakukan otorisasi, yaitu oleh Menteri LH, dan setelah diotorisasi, maka setiap 2 tahun sekali, paling akhir dilakukan corresponding adjustment atau catatan penyesuaian. Yang melakukan otorisasi dan catatan penyesuaian adalah Menteri LH. Nah, sedangkan para pelaku usaha atau menteri sektor terkait tugasnya adalah menyusun laporan awal setiap kerjasama luar negeri dan mengisi laporan elektronik yang formatnya sudah ditentukan oleh UNFCCC. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan, yang warna hijau adalah pasal 22, di mana ketentuan perdagangan karbon melalui kerjasama luar negeri melalui pasal 6 ayat 2 dan ayat 4, itu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan Paris Agreement dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Permen 21 tahun 2022. Berikutnya adalah terkait dengan ketentuan teknis. Jadi kalau perdagangan karbon dalam negeri itu persyaratannya simpel saja. Pelaku usaha berkinerja surplus dan wajib mencatatkan di dalam SRNPBI. Bagi pelaku usaha yang berkinerja defisit, artinya di bawah baseline dan target, maka pelaku usaha harus membeli dari yang surplus atau membayar pajak dan juga harus mencatatkan di dalam SRNPBI. Nah, hasil kinerja yang tadi saya sampaikan itu hasilnya harus real, artinya menggunakan metodologi yang sudah ditentukan, harus bersifat additional, artinya effortnya itu bersifat additional, bukan business as usual. Yang ketiga harus diverifikasi oleh verifikator independen. Sedangkan untuk perdagangan karbon luar negeri, selain ketentuan yang tadi saya sebutkan dalam negeri, ada tambahan yaitu harus diotorisasi oleh Menteri LH, dilakukan corresponding adjustment, dan NDC pada tahun dia berdagang itu sudah tercapai. Contoh, kalau kita berdagang penurunan emisi kita tahun 2021 diperdagangkan pada tahun 2025, karena NDC sudah tercapai maka boleh dagang luar negeri. 2022 dan 2023 karena NDC-nya sudah tercapai juga boleh dagang ke luar negeri dengan catatan yang pelaku usaha tadi sudah surplus, mendapat otorisasi dan mengisi laporan-laporan yang tadi seperti saya sampaikan. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi yang saya sampaikan terkait yang kinerja surplus dan defisit.
Yang bagian atas itu adalah perdagangan karbon dalam negeri, di mana pelaku usaha A Indonesia itu surplus yang berwarna coklat ini surplus karena yang abu-abu ini adalah baseline BAU, targetnya yang saya kasih garis hijau terputus-putus itu target. Karena dia kinerjanya di bawah ini, maka dia kinerjanya surplus yaitu yang berwarna coklat gitu ya. Oh maaf, jadi karena kinerjanya berwarna hijau di sebelah kanannya, dikira warna hijau, maka dia surplus dari yang coklat itu dikurangi, yang saya kasih arsir. Ini adalah surplus dari pelaku usaha A. Sedangkan pelaku usaha B bersifat defisit karena targetnya itu yang berwarna ungu, kemudian aktual emisi setelah diukur, misalnya tahun depan diukur, maka dia warna biru mudanya berada di atas garis hijau, maka dia bersifat defisit. Berapa defisitnya? Yaitu yang saya kasih tulisan defisit warna merah. Jadi pelaku usaha B harus membeli atau membayar pajak, membeli bisa dari pelaku usaha A. Sedangkan gambar bawah adalah ilustrasi perdagangan karbon luar negeri, di mana pelaku usaha C di Indonesia yang dia bernilai surplus yang saya arsir warna biru menjual kepada pelaku usaha D di Korea Selatan yang dibeli di Korea Selatan. Nah, untuk perdagangan karbon luar negeri selain wajib tertera dalam SRNPPI diberikan otorisasi dan juga dilakukan corresponding adjustment oleh Menteri LHK. Gitu. Ini ilustrasi perdagangan karbon dalam negeri dan luar negeri, mana yang surplus, mana yang defisit. Nah, ini adalah sektor kehutanan. Jadi sektor kehutanan itu dibagi menjadi dua subsektor. Satu subsektor kehutanan, dua subsektor gambut mangrove. Nah, subsektor kehutanan gambut mangrove itu dibagi ke dalam 6 subsektor. Yang pertama, subsektor kawasan hutan yang diberikan perizinan. Yang kedua, subsektor kawasan hutan yang belum dibebani perizinan. Yang ketiga, areal kerja hak pengelolaan, yaitu yang dikelola oleh perum perhutani. Yang keempat, kawasan hutan adat. Kelima, kawasan areal hutan hak. Dan keenam, hutan negara yang bukan kawasan hutan. Hutan negara yang bukan kawasan hutan itu contohnya APL, dari hutan kawasan hutan yang sudah dikeluarkan, yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. Atau lahan timbul yang ada di daerah dan dikelola oleh provinsi. Itu adalah hutan negara yang bukan kawasan hutan, termasuk di dalamnya adalah perkebunan. Yang tadinya APL diberikan HGU, dia hutan tetapi bukan kawasan hutan. Gitu. Nah, ini adalah perdagangan karbon sektor kehutanan, ini diatur di dalam Permen 7 pasal 7, Permen LHK nomor 7 tahun 2023 pasal 7, di mana perdagangan karbon sektor kehutanan dilakukan terhadap beberapa lokasi. Ada 9 lokasi. Yang saya kasih warna hijau adalah dilakukan di kawasan hutan. Yang satu dilakukan di kawasan hutan produksi tetap, produksi yang dapat dikonversi, blok pemanfaatan kawasan hutan lindung yang telah dibebani izin persetujuan teknis PBPH, persetujuan perhutanan sosial, dan hak pengelolaan. Sedangkan nomor 2 adalah kawasan hutan yang belum dibebani perizinan. Yang ketiga adalah blok kawasan hutan lindung lainnya. Itu terpisah dari yang 1 dan 2. Yang keempat adalah kawasan gambut mangrove yang berada di dalam kawasan hutan. Yang kelima adalah, yang nomor 6 adalah hutan konservasi. Jadi 1, 2, 3, 4, 6. Ini adalah penanggung jawab sektornya adalah Menteri Kehutanan. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koordinator sektornya kehutanan. Nah, kehutanan sendiri selain menjadi koordinator sektor, juga menjadi penanggung jawab sektor. Nah, sedangkan yang nomor 5, yaitu yang abu, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9, yaitu kawasan gambut dan mangrove di luar kawasan hutan, hutan adat, hutan hak, hutan negara yang bukan kawasan hutan, penanggung jawabnya adalah Menteri Pertanian atau
Menteri KKP, gambut mangrove, atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya, atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Sebagai contoh, kalau hutan negara yang bukan merupakan kawasan hutan, ini adalah kewenangannya pemerintah provinsi. Nah, sedangkan hutan hak dan hutan adat, kalau itu berada di dalam satu kabupaten, maka kewenangannya oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi ini juga terkait juga dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Berikutnya adalah terkait dengan bagaimana bahwa NDC yang tadi saya sampaikan, target-target yang sudah kita komitmenkan, itu dipenuhi dari mana? Yang pertama, aksi mitigasi adaptasi yang tadi sudah saya sebutkan dan tidak saya gambarkan di sini. Yang kedua dari perdagangan karbon, di mana perdagangan karbon ini bisa dengan dua cara, yaitu dengan investasi sendiri, itu CM1, atau kondisional, atau kerjasama itu kondisional atau CM2, di mana perdagangan karbon itu dilakukan melalui dua cara, yaitu perdagangan emisi dan offset emisi GRK. Yang kedua, yang pertama tadi diatur di dalam pasal 6 Paris Agreement. Yang kedua, melalui pembayaran berbasis kinerja di sektor kehutanan, yaitu REDD+. Itu diatur melalui pasal 5 Paris Agreement yang sudah kita tuangkan dalam Permen 70, yang nomor 1 perdagangan karbon tadi sudah kita tuangkan dalam Permen 21 tahun 2022. Yang ketiga, terkait dengan pungutan atas karbon itu di PP 6 untuk sektor kehutanan, di mana kalau kita melakukan perdagangan karbon, maka kena PNBP untuk perdagangan 10% yang dikenakan hanya pada transaksi pertama. Yang kedua, pada saat kita penerbitan sertifikat emisi, penurunan emisi dan registri, maka membayar jasa penerbitan sertifikat dan registri sebesar 20 sen dolar per ton CO2 ekuivalen atau sebesar Rp3.000. Murah, itu di bawah parkir Indonesia. Kan di tempat contohnya di Afrika Selatan, Ghana itu menerapkan penerbitan sertifikat dan registri itu sebesar $3. Yang berikutnya adalah nomor 4 adalah mekanisme lain, di mana kombinasi antara REDD+ dengan perdagangan karbon. Contohnya adalah bantuan World Bank yang ada di Kalimantan Timur, yaitu proyek FCPF, di mana kita selama 3 tahun, apabila kita berkinerja, maka akan diberikan insentif sebesar sekian juta ton, dan kinerja kita ternyata lebih, maka itu dapat diperdagangkan melalui pasal 62 atau 64 Paris Agreement. Nah, ini adalah flowchart bisnis proses di dalam perdagangan karbon dari penerbitan PBPH, yaitu legalitas SVLK dan sebagainya, sampai terbentuknya RKUPH, kemudian implementasi RKUPH termasuk rencana 10 tahun, rencana tahunan, sampai kepada penyusunan rencana tahunan dan juga menyusun dokumen rancangan aksi mitigasi kalau itu 1131. Nah, kalau kita akan melakukan perdagangan karbon luar negeri, sebaiknya memang menggunakan prosedur dan standar yang sudah ditetapkan oleh UNFCCC. Nah, setelah kita menyusun dokumen rancangan aksi mitigasi yang difasilitasi, dimonitor oleh teman-teman Kementerian Kehutanan, khususnya adalah Ditjen PHL, Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE, dan sebagainya, maka baru semua didaftarkan di dalam SNPPI, dan apabila sudah didaftarkan, dinyatakan validated dan verified, maka Menteri pengurangan emisi GRK. Sertifikat pengurangan emisi GRK tadi dapat dilakukan perdagangan karbon dalam negeri maupun luar negeri. Nah, berikutnya adalah tahapan membangun proyek karbon berdasarkan SK Menteri LHK 1131. Jadi pada kesempatan ini saya baru menjelaskan bagaimana tahapan proyek karbon berdasarkan SK 1131. Di pertemuan mendatang kami akan jelaskan bagaimana membangun proyek kerjasama luar negeri yang diatur berdasarkan keputusan Paris Agreement.
Tahap pertama adalah tahap perencanaan, di mana pelaku usaha setelah menetapkan batas proyek, contohnya kalau pengusaha BPPH, maka satu unit izin BPH itu menjadi satu dokumen rancangan aksi mitigasi, di mana dokumen rancangan aksi mitigasi itu periode proyeknya boleh memilih 10 tahun diperpanjang 2 kali atau 20 tahun tidak diperpanjang. Artinya, kalau setahun diperpanjang kali, maka DRAM itu berlaku 10 tahun, kemudian dapat direvisi untuk 10 tahun kedua sampai tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya. Kemudian setelah disusun dokumen rencana aksi mitigasi, dilakukan validasi oleh auditor independen, yaitu validator independen yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Setelah dinyatakan validated, maka dilakukanlah pelaksanaan aksi mitigasi, kemudian dilakukan monitoring oleh pemegang izin PPPH tadi, kemudian setelah monitoring dilaporkan hasil aksi mitigasinya yang disebut laporan capaian aksi mitigasi yang antara lain akan menyebutkan berat kinerja pengurangan emisinya, apakah defisit atau surplus, yang dinyatakan verified dan berapa kinerjanya oleh verifikator independen yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional tadi. Setelah dinyatakan verified, maka pelaku usaha meminta kepada Menteri LH untuk diterbitkan sertifikat pengurangan emisi GRK, maka akan diterbitkanlah sertifikat pengurangan emisi GRK untuk diperdagangkan dalam negeri atau luar negeri. Kalau dia surplus plus NDC tercapai, boleh diperdagangkan luar negeri. Kalau surplus tetapi NDC belum tercapai, hanya boleh diperdagangkan dalam negeri. Nah, ini adalah contoh perdagangan karbon dapat dilakukan dua cara. Satu, boleh berdagang langsung, boleh berdagang melalui bursa. Pada saat berdagang langsung, maka pelaku usaha yang sudah diterbitkan sertifikat pengurangan emisi GRK-nya, dia boleh berkomunikasi dengan pembeli, transaksinya dilakukan di dalam SRNPPI, di mana transaksi itu nanti akan melakukan pergeseran dari sertifikat online yang berupa kode unik dari dari penjual kepada pembeli. Nah, untuk kegiatan dengan investasi sendiri, maka perdagangan karbon luar negeri boleh dilakukan sendiri maupun melalui bursa. Pada saat dilakukan perdagangan karbon luar negeri, maka harus terjadi semua tadi yang sebelah kanan itu hanya proses di SRN, MRV, penerbitan sertifikat, diotorisasi dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau dia melalui kerjasama luar negeri, maka di dalam kerjasama luar negeri itu biasanya ada investasi dari pihak luar negeri. Investasi itu boleh berupa aksi mitigasi, boleh juga berupa transaction cost atau biaya transaksi. Biaya transaksi itu terdiri dari misalnya menyusun PDD atau DRAM, melakukan validasi, menyusun laporan hasil capaian aksi mitigasi, membayar verifikator, membayar penerbitan SPGRK. Nah, karena pihak pelaku usaha di luar negeri yang bekerja sama tadi memberikan biaya, maka hasil pengurangan emisi yang surplus tadi boleh dibagi sebagian kepada mitra kerjasama luar negeri. Besarnya berapa ditentukan hasil negosiasi kedua belah pihak. Nah, untuk menggeser ke luar negeri itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan kalau tadi dengan investasi sendiri, maka kita boleh memperdagangkannya melalui bursa maupun perdagangan langsung gitu. Nah, ini barangkali slide yang terakhir, yaitu terkait dengan tahapan pelaku usaha, untuk melakukan perdagangan offset emisi GRK ke luar negeri maupun dalam negeri melalui bursa karbon. Jadi tahapannya adalah yang pertama kan pelaku usaha tadi menyusun baseline dan target pengurangan emisi. Setelah menyusun baseline dan target ditetapkan oleh menteri terkait,
atau gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Setelah ditetapkan, baru menyusun dokumen rancangan aksi mitigasi. Nah, dokumen rancangan aksi mitigasi yang dia disusun di dalamnya ada baseline, ada target, ada eh, apa ya proyeksi untuk proyeksi kira-kira potensi untuk pengurangan emisi GRK berapa selama 10 tahun di RM tadi akan dituangkan di dalam dokumen rancangan aksi mitigasi termasuk dukungannya terhadap pembangunan berkelanjutan baik dari sisi lingkungan maupun dari sosial ekonomi. Setelah itu baru divalidasi oleh lembaga validator independen, kemudian dilaksanakan aksinya, dilaporkan, diverifikasi oleh independen, kemudian diperiksa oleh tim MRV. Setelah diperiksa, maka diterbitkanlah sertifikat. Dan untuk perdagangan karbon dalam negeri tidak perlu diotorisasi, dan untuk perdagangan karbon luar negeri diotorisasi dan dilakukan untuk penyediaan buffer sebesar 10% sampai 20%. Mau diambil yang terendah 10% boleh. Nah, buffer itu sifatnya adalah jaminan atau deposit. Apabila tahun berturut tercapai, maka buffernya dikembalikan dan boleh digunakan untuk perdagangan kembali. Nah, semua perdagangan karbon luar negeri yang melalui bursa maupun langsung harus dilakukan otorisasi dan corresponding adjustment, di mana corresponding adjustment atau catatan penyesuaian itu adalah digunakan untuk mengantisipasi terjadinya double counting atau double claiming. Jadi memang corresponding adjustment dilakukan di dalam rangka untuk menghindari penghitungan ganda maupun klaim ganda. Artinya dihitung di Indonesia, dihitung di luar negeri juga nggak boleh. Diklaim di Indonesia, diklaim di luar negeri juga nggak boleh. Jadi kalau udah dijual, maka dari pembukaan SRN kita di-cancel, kemudian di luar negeri maka dipakai, digunakan. Pada saat luar negeri sudah dipakai, digunakan untuk industri, maka di-retire. Pada saat luar negeri digunakan, tetapi akan diperdagangkan kembali, dia cukup digunakan dulu, tetapi dapat diperdagangkan kembali, tapi pada saat sudah digunakan untuk industri, maka baru dilakukan retire. Barangkali itu Pak Sugi, apa yang dapat saya sampaikan, yang kira-kira belum clear dan masih ada yang kurang pas, boleh didiskusikan nanti dengan kami. Demikian, terima Baik, kasih. Kembali pada Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini sangat clear ya bahwa eh, dari paparan Pak Joko, boldnya adalah perdagangan karbon ini tujuannya untuk mendukung NDC kita, begitu Pak ya. Untuk mendukung aksi mitigasi kita dalam mengurangi emisi karbon supaya kita, Indonesia, dunia bisa menekan eh, eh, pemanasan global, bisa mencegah terjadinya perubahan iklim, gitu Pak. Kalau dilihat berapa catatan adalah dalam perdagangan karbon adalah eh, itu wajib didaftarkan dalam SRN PPI begitu Pak ya. Terus kemudian eh, harus ada otorisasi dari Menteri Lingkungan Hidup. Nah, terus kemudian penting juga soal corresponding adjustment harus ada supaya tidak ada double accounting, double claim dari luar negeri. Jadi kalau dilihat dari paparan Pak Joko ini sebenarnya infrastruktur kita untuk perdagangan karbon sebenarnya sudah sangat siap begitu Pak ya. Sistemnya sudah ada, bagaimana sistem disiapkan juga lembaga verifikasi dan penilainya yang independen untuk memastikan eh, sertifikat yang di perdagangan itu benar-benar punya integritas begitu Pak Joko ya. Tinggal, nah yang terbaru adalah sekarang kan pemerintah nih kebijakannya sudah mulai terbuka untuk melakukan perdagangan karbon luar negeri begitu Pak ya. Di kemarin itu ada pernyataan dari Menteri Kehutanan potensi kita untuk mendapatkan pendanaan dari perdagangan karbon itu sekitar 1,6 triliun sampai 3,2 triliun dari potensi karbon 26,5 juta ton karbon ekuivalen yang untuk tahun 2025. Ini pernyataan dari Pak Menteri Raja Juli. Tentu tujuannya tadi seperti sudah
disampaikan Pak Joko adalah untuk mendukung pencapaian NDC. Nah, potensi-potensi ini yang sebenarnya bisa dilihat oleh pelaku usaha gitu, yang mungkin eh, apa ya namanya bisa dilihat sebagai peluang juga bagi pelaku usaha yang sudah melakukan aksi mitigasi ataupun yang ingin mendapatkan potensi-potensi benefit dari perdagangan karbon gitu. Mungkin, nah dari sini saya pengen lihat perspektifnya dari Mbak Debi nih. Seperti apa sih kalau misalnya perusahaan yang ingin masuk gitu ya, bagaimana sebenarnya potensi realnya dari kacamata sebagai swasta yang membantu proyek-proyek apa namanya perdagangan karbon. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu Mbak Debi ini eh, eh, sebelumnya banyak eh, bekerja sebagai koordinator ESG Pak ya Mbak ya di sejumlah perusahaan publik, kemudian mengawasi eh, pengembangan pelaporan emisi gas rumah kaca, peta jalan dekarbonisasi dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian eh, pada tahun 2002 membangun True Carbon begitu Mbak Debi ya. Nanti True Carbonnya seperti apa mungkin silahkan di-spill supaya peserta webinar kita juga bisa lebih pahami. Silahkan Mbak Debi, saya serahkan waktunya. Halo, suara Halo, ya, sudah kedengaran? Oke, siap. ya. Terima kasih Pak Sugi. Ini sudah full ya. Jadi, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Debbie Renata dari True Carbon. Senang sekali saya diberikan kesempatan nih pada hari ini untuk sharing di webinar Ecobis Asia dan petromindo.com tentang akselerasi perdagangan karbon kehutanan dalam dan luar negeri. Special thanks untuk Pak Sugiharto nih sebagai Chief Editor Ecobis Asia yang telah mengundang saya dan saya sangat-sangat honored ya karena bisa sharing bersama-sama dengan Bapak Dr. Joko Prihatno dari KLH yang sudah sangat berjasa ya Bapak Ibu sekalian dalam percepatan perdagangan karbon dalam peran beliau sebagai lead negotiator Indonesia untuk Artikel 6 Paris Agreement dalam COP UNFCCC. Paparan dari Pak Joko tadi sudah sangat lengkap, jelas, dan berbasis regulasi pemerintah. Maka saya harap paparan saya berikut ini dapat memberikan perspektif yang lebih general dan lebih candid dari dan untuk pelaku usaha karbon. Tidak kenal maka tidak sayang ya, seperti tadi Pak Sugi bilang. Jadi saya mohon izin untuk memperkenalkan sejenak tentang True Carbon. Kami adalah sebuah perusahaan yang berfokus memberikan solusi emisi karbon komprehensif untuk perjalanan transisi iklim perusahaan-perusahaan korporasi dan enterprises. Jadi True Carbon berfokus pada 4 pilar utama, yaitu konsultansi, teknologi, pengembangan proyek, dan pembiayaan. Jadi di bawah pilar advisory, kami membantu merancang peta jalan dekarbonisasi. Untuk teknologi, kami memiliki Digital Monitoring Reporting Verification yang kerap disebut DMRV untuk akuntansi karbon perusahaan dan untuk proyek Volu. Jadi untuk pengembangan proyek pun kami memiliki keahlian dalam proyek berbasis alam atau NBS dan teknologi. Untuk pembiayaan sendiri, kami juga memberikan servis untuk menghubungkan proyek karbon atau proyek transisi energi dengan investor yang risk return profile-nya atau appetite-nya yang matching seperti itu. Untuk corporate advisory kami memberikan servis greenhouse gas accounting di level organisasi, proyek, dan produk. Lalu untuk di proyek development, kami melakukan both nature-based solutions atau yang kerap disebut NBS, contohnya seperti kehutanan, mangrove, dan peatland. Lalu juga technology-based solutions seperti biochar, black soldier fly, sama EV charging, dan seterusnya. Untuk teknologi, carbon accounting software kami adalah satu-satunya official software and tools partnernya GRI Standard di Indonesia. Dan digital MRV kami juga berkolaborasi dengan IBM untuk AI-powered solutions yang memakai Watson X AI IBM untuk mengurangi usaha manual dalam MRV sebuah proyek karbon kehutanan.
Untuk project financing, berhubung background saya adalah dari banking dan corporate finance, jadi Trukarbon juga dapat menghubungkan investor yang tepat ke proyek yang dicari, seperti itu. Saat ini kami sudah mempunyai portfolio di beberapa sektor, yaitu sektor ICT, mining and smelter, agriculture and food processing, shipping and logistics, lalu juga coal integrated sektor. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian sudah melihat logo-logo yang di sebelah kanan. Perusahaan-perusahaan ternama yang sudah menjadi klien Trukarbon yaitu DCII, sebuah data center TBK yang didirikan Pak Toto Sugiri, mungkin sudah pernah dengar. Lalu juga MDKA atau Merdeka Copper Gold, Sambu Group yang memanufaktur Kara Santan, Spill Logistics Company di Indonesia, lalu Bukit Asam Tbk, sebuah BUMN under Mind ID, dan ITM dari Banpu Group, dan seterusnya. Sebelum saya sentuh lebih lanjut mengenai perdagangan karbon kehutanan, saya izin lagi merefresh atau mengingatkan kembali atas latar belakang dan tujuan utama di balik desas-desus perdagangan karbon domestik maupun dunia ya. Jadi tahun lalu, tahun 2024 adalah tahun di mana rata-rata kenaikan suhu bumi sudah mencapai di level 1,47 derajat Celcius dari baseline pre-industrial level. Dan sebenarnya di beberapa periode atau di beberapa tempat di tahun lalu, kenaikan suhu buminya sudah melebihi 1,5 derajat Celcius yang sudah diset oleh Paris Agreement. Maka dari itu, sangat-sangatlah urgent untuk kita semua melakukan upaya dalam percepatan perdagangan karbon, supaya concern climate dan environment ini dapat dinikahkan dengan sifat kapitalisme dari ekonomi dan kelangsungan hidup kita semua. Dari dasar dari carbon trading sekarang, yaitu Paris Agreement, di mana sekitar 200 negara ya Pak ya, kemarin tadi Pak Joko sudah sebutkan yang sudah komit di perjanjian internasional tersebut dan mempunyai NDC atau Nationally Determined Contribution masing-masing, dan Indonesia mempunyai NDC target untuk menurunkan sekitar 32% emisinya by 2030 unconditionally dan 43% emisinya by 2030 dengan asistensi internasional, lalu net zero target di tahun 2060. Nah, emisi inilah yang akan menjadi basis dari perdagangan karbon domestik dan internasional. Tentu saja, seperti yang mungkin Bapak Ibu di sini sudah ketahui sebelumnya, ada dua tipe carbon market, yakni compliance carbon market dan voluntary carbon market. Compliance carbon market biasanya involving pemerintah untuk men-set target emissions cap untuk perusahaan-perusahaan dan industri yang sering disebut cap and trade kalau di luar negeri. Dan perdagangannya involving emissions allowance yang kelebihan atau kekurangan. Sedangkan voluntary carbon market menginvolve perusahaan yang dengan sukarela men-set carbon reduction goals dan target sendirinya dan memperjualbelikan carbon credit. Nah, carbon credit dari skema voluntary ini juga bisa dipakai oleh perusahaan untuk memenuhi compliance targetnya dan disesuaikan dengan peraturan dari masing-masing negara di mana perusahaan itu beroperasi. Inilah mengapa begitu pentingnya roadmap atau peta jalan yang diset oleh pemerintah untuk semua 5 sektor yang masuk ke dalam NDC Indonesia, supaya setiap sektor jelas akan target penurunan emisinya. Jadi, akselerasi perdagangan karbon di kehutanan maupun di sektor lainnya, basis dari permasalahannya sebenarnya sama-sama aja. Jadi, mungkin kita mulai deep dive ke dalam topik akselerasi perdagangan karbon. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menjelaskan bahwa
metodologis ataupun aktivitas yang tidak tercantum di NDC itu sudah diperbolehkan untuk diperdagangkan ke luar negeri. Tetapi masih banyak pelaku perdagangan karbon yang tidak terlalu fasih atas basic understanding dari Artikel 6 dari Paris Agreement. Dan alhasil mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dan banyak yang mencoba memberikan feedback ke pemerintah rekomendasi-rekomendasi yang bertentangan. Jadi membuat bingung juga nih sebenarnya. Nah, Artikel 6 ini dalam Paris Agreement yang menjadi dasar dari perdagangan karbon adalah Artikel 6.2, Artikel 6.4, dan 6.8 seperti yang tadi Pak Joko sudah sebutkan ya. Jadi mohon Pak Joko juga bisa mengkoreksi apabila saya ada kesalahan dalam penjelasan Artikel 6 ini, Pak. Saya akan hanya menjelaskan sedikit tentang Artikel 6 karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Joko. Karena Artikel 6.8 adalah skema financial assistance G2G dan tidak merupakan sebuah perdagangan ya, maka kita akan fokus dengan penjelasan singkat mengenai Artikel 6.2 dan Artikel 6.4. Untuk Artikel 6.2, penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan G2G Implementation Agreement antar negara untuk mekanisme perdagangan karbon. Dan akan lebih menguntungkan negara bila bisa menginclude metodologi atau aktivitas sebanyak-banyaknya dalam daftar NDC Indonesia. Karena semakin banyak tipe proyek karbon yang bisa diperdagangkan G2G. Seperti itu. Nah, untuk Artikel 6.4 adalah di mana pelaku usaha karbon atau perusahaan dapat berdagang karbon, di mana metodologi yang tidak terdapat dalam daftar NDC Indonesia, maka proyek itu otomatis dapat diperdagangkan ke luar negeri. Dan untuk perhitungan NDC antara negara tersebut akan bergantung terhadap corresponding adjustment yang ditetapkan. Jadi intinya adalah bahwa edukasi tentang mekanisme ini jugalah sangat penting untuk pemahaman umum para pelaku usaha karbon. Jadi sejak administrasi pemerintahan Pak Presiden Prabowo, memang sudah banyak kemajuan dalam perdagangan karbon Indonesia. Contohnya, International Trading Carbon Trading di Indonesia yang terjadi di tanggal 20 Januari 2025 di IDX Carbon, itu merupakan sebuah signal yang sangat-sangat positif untuk pelaku usaha karbon. Tetapi juga merupakan sebuah pembelajaran untuk pemerintah. Jadi di antara 1,7 juta ton kredit yang telah diotorisasi oleh KLH, hanya sekitar 70.000 ton yang sudah terbeli. Dan sebenarnya yang membeli juga adalah kebanyakan perusahaan-perusahaan afiliasi dari perusahaan asal Indonesia. Ini adalah rahasia umum yang diketahui oleh pelaku usaha karbon. Nah, dalam audiensi dan meeting-meeting dengan KLH sendiri sudah sudah mengakui dan mempelajari bahwa adanya kekurangan ketertarikan dari international stakeholders ini lebih terhadap ketidakjelasan mengenai metodologi yang menjadi basis dari carbon credits ini, di mana additionality dari carbon credit ini dipertanyakan. Dan tipe creditsnya juga berasal dari energy sector yang kerap demand-nya di global itu makin sedikit. Tapi yang lebih penting adalah ketidakadanya G2G Implementation Agreement yang relevan bagi perdagangan karbon under Paris Agreement. Nah, maka di bulan Februari 2025, KLA sendiri sudah mulai menjajaki Implementation Agreement dengan Singapura. Seperti itu. Lalu topik yang paling hot sekarang adalah KLH sedang memprioritaskan Mutual Recognition Agreement dengan Vera dan Gold Standard. Bila Bapak Ibu bisa lihat screenshot di sini, ini juga adalah news artikel yang di post ya di Ecobiz Asia yang
sebenarnya ekspektasinya ini adalah akan selesai di bulan Mei 2025 mendatang. Jadi sebentar lagi nih Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah hal yang sangat positif dan dinanti-nantikan oleh pelaku usaha karbon di Indonesia. Dan untuk perdagangan karbon yang diutamakan adalah perdagangan karbon kehutanan under Vera. Itu adalah bisikan dari sejumlah apa namanya pelaku usaha ya, Bapak Ibu, yang memang juga sudah diskusi dengan KLH sendiri. Um, dan ini hanyalah permulaan, Bapak Ibu. Jadi sekarang Mutual Recognition Agreement dengan JCM sudah ada. Dan bila MRE dengan Vera dan Gold Standard sedang dilakukan, maka MRE dengan standar karbon internasional lainnya juga akan menjadi target berikutnya. Jadi ini hal yang sangat-sangat positif untuk perdagangan karbon di Indonesia. Nah, namun yang sangat perlu juga jadi fokus selanjutnya ialah Corsia Eligible Projects, Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini semua airlines yang beroperasi internasional harus comply dengan Corsia dari ICAO. ICAO itu adalah sebuah asosiasi internasional untuk industri aviasi, di mana sebelum-sebelumnya masih di fase voluntary. Tapi mulai dari tahun 2027, phase kedua yaitu mandatory phase akan mulai, dan airlines itu harus mulai offset dengan Corsia Eligible Credits. Dan ini akan sangat impact sekali dengan biaya tiket pesawat yang akan kita harus bayar. Nah, sayangnya untuk sekarang ini memang belum ada volume methodologies yang di-approve under Corsia, except yang jurisdictional. Dan bila dihitung mundur, harusnya Corsia Carbon Projects ini haruslah dimulai dari tahun ini, tahun 2025. Karena tech-based carbon credits juga on average masih memakan waktu sekitar 2 sampai 3 tahun sebelum bisa di-issue. Nah, mari kita fokus terhadap kehutanan. Seperti yang sempat saya sebutkan sebelumnya, akselerasi perdagangan karbon di kehutanan maupun di sektor lainnya, basis dari permasalahannya adalah sebenarnya sama-sama aja Bapak Ibu sekalian. Dan utamanya adalah kejelasan dari mekanisme tentang perdagangan karbon ini, yang domestik maupun internasional. Misalnya, untuk corresponding adjustment, regulasi kita sekarang menyatakan bahwa seluruh perdagangan karbon internasional harus ada corresponding adjustment. Tetapi karena artikel 6.4 mekanismenya itu juga belum sangat diklarifikasi, maka sebenarnya untuk for the sake of acceleration ya, bahwa sebenarnya international trading itu juga harus bisa memperbolehkan international trading yang non-CA. Seperti itu. Lalu untuk NDC buffer, sekarang regulasi menyatakan bahwa international trading juga harus mempunyai buffer. Karena NDC harus difulfill terlebih dahulu sebelum carbon credits bisa diperdagangkan internasional. Tapi mungkin ada baiknya bahwa buffer itu juga harus diperjelaskan apa namanya artinya dan mekanismenya. Dan buffer untuk voluntary carbon market itu seperti apa? Lalu bila non-CA credits itu bisa diperdagangkan internasional, maka apakah masih akan harus ada buffer? Nah, ini untuk yang selanjutnya mungkin lebih unik untuk sektor kehutanan. Sebelum-sebelumnya, deforestasi itu mempunyai definisi yang tersendiri. Uh, jadi sebelumnya Ministry KLHK sebelum dipisah ya menjadi kehutanan dan apa namanya lingkungan hidup, itu tidak meng-recognize bahwa deforestasi itu terjadi dalam konsesi lahan di mana
purpose dari lahan tersebut itu sudah diset untuk logging ataupun untuk pertambangan. Karena memang ada persepsi yang berbeda dalam definisi deforestasi di apa namanya kamus kementerian seperti itu, dan itu tidak ada salahnya karena ini adalah definisi legal. Tapi di realita sebenarnya untuk di dunia karbon, deforestasi adalah deforestasi di mana walaupun memang secara legal apa namanya konsesi itu sudah diperuntukkan untuk logging atau pertambangan, maka itu juga menjadi deforestasi. Jadi bila eh, apa namanya definisi ini tidak diklarifikasi, maka mungkin carbon project justification akan sangat challenging untuk international stakeholders seperti itu. Lalu untuk ini juga the next point itu juga unik untuk sektor kehutanan. Sekarang kita ketahui bahwa permit untuk kehutanan itu adalah PBPH. Jadi di mana PBPH ini adalah sebuah multi business permit di mana regulasi di PPPH itu menyatakan bahwa satu konsesi tidak boleh hanya carbon project, jadi harus ada aktivitas bisnis lainnya. Jadi secara legal definisi ini mungkin juga agak membingungkan di mana bila kita melihat carbon project development, permit itu berarti boleh melakukan konservasi dan juga land clearing at the same time. Seperti itu dengan definisi legalnya. Nah, jadi apakah itu apa namanya menjadi definisi seperti itu atau memang kita harus comply terhadap memang apa namanya minimizing leakage yang terjadi dalam carbon project kehutanan. Bila treatment seperti itu diterima di Indonesia, maka kita tidak bisa mengusahakan minimum leakage yang diharuskan di dalam carbon project kehutanan. Dan international stakeholders pun atau buyers pun akan mempunyai sebuah apa ya eh, kesusahan ya untuk apa namanya merecognize Indonesia carbon credit sebagai carbon credits yang berkualitas seperti itu. Jadi mungkin ini adalah klarifikasi dalam definisi. Dan nextnya untuk peta jalan NDC, mungkin kita bisa sangat merujuk ke perdagangan karbon sektor energi di bursa IDX Karbon yang sudah berjalan. Ada baiknya bila ini juga jadi pembelajaran untuk perdagangan karbon kehutanan. Sekarang ini regulasi menyatakan bahwa NDC adalah prioritas dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum ekses karbonnya bisa diperdagangkan. Tetapi perdagangan karbon internasional pada tanggal 20 Januari 2025 sudah memperbolehkan sektor energi. Berarti apakah NDC sektor energi sudah terpenuhi dan apakah mungkin apa namanya apakah mungkin seperti itu? Karena kita bisa lihat dari energi mix Indonesia, komposisi batu bara kita makin naik. Jadi apakah benar nih NDC sektor energi sudah terpenuhkan? Maka sebenarnya harus ada klarifikasi terhadap peta jalan dan pemenuhan NDC Indonesia di sektor masing-masing, including sektor kehutanan. Ah, sekian paparan saya pada siang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam tutur kata dan penjelasan. Baik, terima kasih Mbak Debi. Sangat menarik nih ya bahwa kelihatan bahwa eh, yang terjadi adalah perdagangan karbon di Indonesia sebenarnya sudah berjalan, terutama dari sektor energi gitu ya. Tapi yang demand di luar negeri itu ternyata dari sektor nature base gitu ya, seperti sektor kehutanan. Ini yang sebenarnya sejak pemerintahan Presiden Prabowo sedang coba didorong gitu, termasuk dengan tadi membuka MRE dengan DCM sudah, dengan GCM Jepang sudah. Terus kemudian mencoba melakukan MRE dengan Vera dan mudah-mudahan
Mei ini selesai begitu Mbak Debi, seperti yang diharapkan mungkin banyak pelaku usaha karbon gitu ya. Dan nilainya cukup lumayan gitu. Ini yang eh, mudah-mudahan ke depan eh, bisa segera terrealisasi. Eh, Sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan, ini sudah banyak yang masuk di kolom chat ya. Saya ingin mengumumkan sedikit, kami mengadakan survei terkait pemahaman dan persepsi terhadap perdagangan karbon di Indonesia. Eh, Silahkan diklik di link yang sudah saya bagikan di kolom chat webinar. Kemudian ada hadiah total 3 juta rupiah untuk responden yang terpilih. Silahkan untuk diisi surveinya. Ini sudah ada beberapa eh, pertanyaan yang masuk, banyak banget malah. Mungkin bisa kita langsung saja, Pak Joko. Sip. Ini banyak Pak Joko Siap, nih siap, pertama Pak, karena dulu siap. supaya make it clear. Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, memang benar nih Pak. Sepertinya Pak Joko, kita perlu bikin kelas-kelas khusus Pak untuk menjelaskan lebih detail bagi yang berminat ya. Nanti kita tindak lanjuti Insya ya. Allah. Ya, itu Pak. Boleh, Yang, boleh. eh, yang pertama ini ada banyak, tapi saya akan pilih beberapa saja. Yang pertama eh, dari Pak Inengah Dedi Setiadi nih Pak Joko. Yang pertama adalah perdagangan luar negeri saat ini sudah dibuka. Apakah sudah mendapat otorisasi dari LH? Seperti apa proses otorisasi tersebut? Nah, terus kemudian pertanyaan kedua, apakah perdagangan luar negeri dapat registrasi kembali dengan skema voluntary setelah didaftarkan di SRN? Monggo Pak, dijawab dulu Pak. Baik, terima kasih. Pertama, perdagangan karbon luar negeri yang sudah dirilis di Bursa Karbon Indonesia yang dilaksanakan oleh IDX itu adalah hasil dari kinerja sendiri ya, investasi sendiri, bukan bisnis kerjasama luar negeri. Kita perdagangkan melalui bursa dalam rangka compliant market atau regulated market, di mana semua perdagangan karbon luar negeri mandat dari Perpres 98 tahun 2021, perpindahan unit karbon ke luar negeri harus mendapat otorisasi dari Menteri LH. Dulu Menteri LHK, sekarang Menteri LH. Yang selanjutnya dilakukan corresponding adjustment, gitu ya. Jadi nanti semua yang diperdagangkan itu ada otorisasi. Walaupun mohon maaf, jadi memang otorisasi itu kan diatur di dalam keputusan Paris Agreement pada sidang yang ke-6. Pada sidang ke-6 itu keputusannya begini, bahwa otorisasi yang diberikan oleh host country, dalam hal ini adalah Menteri LH, ada tiga jenis. Satu, otorisasi dalam rangka kerjasama. Misalnya Menteri SDM kerjasama dengan Menteri Energi di Jerman, maka diberikan otorisasi dari LH. Yang kedua, terkait dengan ITMO. ITMO itu International Transfer Mitigation Outcome. Jadi expected dari potensi emission reduction yang akan dihasilkan, yang tertuang di dalam PDD, Project Design Document. Itu namanya juga otorisasi. Tapi otorisasi itu harus diberikan pada awal sebelum dilakukan penyusunan initial report atau dilakukan transfer. Yang ketiga adalah otorisasi untuk transfer karbon unit ke luar negeri, ini real. Jadi berapa yang diisuan, berapa yang akan dipindahkan, itulah otorisasi. Di sana diberikan kode unik, tujuannya untuk apa. Nah, berikut isi daripada otorisasi itu sudah ditetapkan dalam keputusan Paris Agreement yang ke-6. Apakah tujuannya untuk NDC, apakah tujuannya selain NDC. Tujuan selain NDC itu contohnya adalah tujuan untuk Corsia, tujuan untuk voluntary lain termasuk net zero emisi, termasuk yang akan diperdagangkan kembali. Jadi nanti tujuan otorisasi itu harus tercantum di sana,
kemudian nomor sertifikat nomor berapa dan berapa yang akan dipindahkan ke luar negeri. Jadi itu sudah ada walaupun memang kita otorisasi yang kita berikan belum lengkap. Namanya juga baru pertama kali kita launching ya. Jadi kalau masih kurang-kurang dikit nggak apa-apa, tapi akan kita perbaiki. Itu terkait dengan otorisasi. Yang kedua terkait dengan voluntary carbon market. Untuk voluntary carbon market, contohnya adalah yang dilakukan oleh Verra dan Gold Standard, yaitu Independent Carbon Credit. Itu di dalam publikasinya, tadi saya rilis dua tulisan saya yang terakhir, itu terkait dengan harga karbon. Di situ tertuang ya bagaimana tulisannya Verra dan Gold Standard, bahwa mereka akan mendukung artikel 6.2. Artikel 6.2 itu artinya bahwa dilakukan otorisasi dan corresponding adjustment. Gitu. Nah, artinya bahwa proyek yang sudah diinisiasi oleh Verra ataupun Gold Standard atau Plan Vivo atau lembaga sertifikasi lainnya yang masuk dalam kategori voluntary carbon market, setelah dia didaftarkan dalam SRNPPI, apakah boleh diperdagangkan kembali atau tidak, itu tergantung otorisasi yang diberikan tadi, Pak. Jadi tujuannya ada dua, itu di keputusan Paris Agreement yang ketiga pada pasal 2 ya, anek pasal 2A dan B itu dinyatakan bahwa pada saat otorisasi diberikan untuk tujuan di luar NDC boleh diperdagangkan kembali, maka tata cara untuk memberikan di dalam SRN Pak tadi ya, laporan elektroniknya, maka dilakukan apa itu istilahnya digunakan, tapi digunakan untuk diperdagangkan kembali. Jadi ada yang namanya cancellation, ada retire, ada use, itu adalah kode-kode di dalam rangka kita untuk memberikan kode apakah dia akan diberhentikan untuk NDC, artinya sudah tidak boleh diperdagangkan, atau dia boleh diperdagangkan kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu, Pak. Jadi pada prinsipnya yang kerjasama voluntary carbon market, selama dia mendukung NDC dan kita sudah menyetujui mutual recognition agreement, tadi Bu Debbie ya sudah menyampaikan juga bahwa kita sedang melakukan pembahasan mutual recognition agreement baik dengan Gold Standard, Verra, ICVCM, dan sebagainya dalam rangka untuk di mana voluntary carbon market ini bisa menjadi compliant market menjadi komplementari daripada compliant market, artinya pelengkap ya, gitu, agar tidak terjadi double counting. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa sekarang ini yang diperdagangkan di voluntary carbon market berdasarkan data marketplace hub, ekosistem marketplace hub yang kami peroleh itu ada 52 juta ton dari tahun 2021, 22, 23, dan pemerintah Indonesia nggak tahu. Kalau itu di aktual emisi di tulisan saya juga saya sebutkan juga di situ, aktual emisi kita tidak dikurangi dengan yang diperdagang ke luar negeri, itu terjadi double counting. Maka itulah kita membuka MRA untuk kita menjadikan sebagai produk pelengkap daripada compliant market dan tidak terjadi double counting. Gitu Pak Sugi. Ya, Jadi pada prinsipnya boleh diperdagangkan kembali, boleh. jadi penting Pak ya supaya garis bawahnya tadi adalah jangan sampai double counting juga Pak ya, walaupun Double counting, double claim, double double claim payment. betul Pak ya. Ya, Ya. supaya ya jangan sampai tujuannya untuk aksi mitigasi kita, tujuannya untuk mencegah perubahan iklim jadi hanya sekedar untuk mencari uang aja gitu Pak ya. Ya, Intinya seperti itu betul. juga Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Listia Kusumawardani. Selamat siang Bu Listia, nih saya kenal dengan Ibu Listia. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Mbak Debbie sebagai salah satu pelaku di perdagangan karbon. Ada berapa sih perusahaan di Indonesia yang saat ini sudah ikut dalam perdagangan karbon? Terus kemudian berapa nilai dana yang sudah diperoleh oleh pihak Indonesia? Mungkin kalau tadi kan eh, yang resminya lewat bursa karbon sudah ada gitu ya. Mungkin Mbak Debbie bisa ceritakan seperti apa? Baik, sebenarnya data ini bisa dilihat
di SRN Ibu Listia. Jadi memang apa namanya, kalau let's say ya untuk lihat di IDX Carbon ya penjualnya memang masih grupnya Pertamina dan grupnya PLN. Tapi untuk yang actually apa namanya membeli sebenarnya itu adalah di daftarnya IDX Carbon dan itu belum dibuka ya karena memang masih banyak stok karbon yang sudah dibeli tapi belum di retired seperti itu. Nah, cuma kalau misalnya mau lihat daftar karbon kredit yang sudah di retired itu memang bisa langsung lihat di SRN karena memang SRN kita nih lumayan lengkap nih isinya seperti itu dan biasanya yang beli atau di retired on behalf of siapa itu juga sangat-sangat bisa dicek ke dalam SRN seperti itu. Kalau tentang nilai dana yang sudah diperoleh oleh pihak Indonesia selama ini, sebenarnya mungkin akan lebih besar amount-nya itu bila kita bisa melihat international trading yang memang dilakukan sebelum adanya regulasi karbon. Karena memang sebelum ini menjadi NDC, mungkin undernya CDM, dananya itu memang masih sangat apa namanya besar ya, dan itu yang kita namakan voluntary. Tapi setelah adanya NDC, dan kalau misalnya pertanyaan ini lebih mengacu kepada perdagangan karbon dananya yang diperoleh oleh pihak Indonesia dari internasional, nah mungkin bisa mengacu ke transaksi international trading yang terjadi di tanggal 20 Januari tersebut, Januari tahun ini. Dan memang yang sekarang sudah di-purchase itu kira-kira hanya 70.000 ton dan range-nya itu memang masih di 100 ribuan. Jadi mungkin bisa di apa namanya dikira-kira ya 100.000 kali 70.000 nih untuk yang di international trading. Tapi memang seperti yang mungkin sudah disebutkan tadi, karena yang open di publik itu hanya transaksi yang ada di bursa. Kalau transaksi yang memang B2B, sebenarnya seperti transaksi kita sama seller dan buyer ya. Jadi itu kan private apa namanya sifatnya. Makanya memang dana yang diperoleh itu tidak bisa dicek kecuali memang langsung ngecek sama penjualnya seperti itu. Iya, ya. Jadi sebenarnya bisa bisa kelihatan ya, yang memang open ya, yang memang open bisa kita buka. Ini pertanyaan selanjutnya saya kembali ke Pak Joko nih Pak. Ini eh, untuk Pak Joko, terima kasih atas pemaparannya komprehensif. Beberapa hal yang ada yang akan kami tanyakan adalah yang pertama, apakah sudah ada contoh trade atau offset karbon dengan luar negeri yang berhasil atau diotorisasi berdasarkan pencapaian NDC di tahun 2022 sampai 2023? Kemudian yang kedua, nah ini penting juga nih pertanyaannya. Apakah mungkin standar VCM yang berlaku global seperti VCS, Plan Vivo, Gold Standard atau ART beroperasi atau membuat proyek di Indonesia? Kalau mungkin, bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, yang ketiga, ini yang perlu dijawab juga mungkin adalah tadi disebutkan bahwa kalau ada perdagangan karbon luar negeri disarankan di bawah UNFCCC. Apakah ini di bawah artikel 6.4? Apakah metodologi dan standar untuk sektor kehutanan di bawah artikel 6.4 ini sudah ada, Pak? Monggo, Pak, dijawab, Pak. Suaranya, Pak, mohon izin, Pak. Masih di mute. Pak Sugi yang nomor 2 tolong diulang. Kurang clear Apa, tadi. apakah mungkin standar VCM, Voluntary Carbon Market, yang berlaku global seperti VCS, Plan Vivo, Gold Standard, atau ART beroperasi atau membuat proyek di Indonesia? Kalau mungkin, bagaimana caranya, Pak? Oh, Pak. Ya, baik. Ah, Terima kasih. Yang pertama terkait dengan contoh kasus contoh ya. real ya yang sudah terjadi di Indonesia untuk perdagangan karbon under artikel 6. Nah, yang di bawah artikel pasal 6 Paris Agreement baik pasal 6 ayat 2 itu kan kerjasama pemerintah dengan pemerintah dilakukan oleh swasta boleh, dilakukan pemerintah sendiri juga boleh. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, yaitu GCM Project.
di mana GCM Project itu sebenarnya dimulai sejak Kyoto Protocol, yaitu pada tahun 2013, tetapi dia akan bertransformasi masuk kepada Paris Agreement melalui 62. MOU-nya dilakukan melalui Menteri Koordinator Ekonomi dengan Menteri Lingkungan Jepang. Kemudian itu nanti otorisasinya dari Menteri LH, kemudian beberapa pelaku usaha yang terlibat banyak, diantaranya adalah Semen Indonesia, pihak Jepang adalah Sumitomo, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dilakukan otorisasi untuk pelaku usaha yang terlibat. Yang ketiga adalah nanti hasilnya untuk 2021, 22, dan 23 sebenarnya hasilnya sudah ada, tetapi kita masih negosiasi tentang pembagian sertifikat emission reduction-nya. Indonesia merasa bahwa pembagian sertifikat emission reduction-nya atau SPE atau GCM kredit itu belum equal, artinya belum berkeadilan. Karena pembagian mana berapa persen untuk pihak luar negeri, berapa persen untuk Indonesia, itu harus berdasarkan abatement cost. Di mana abatement cost akan dihitung sesuai dengan biaya-biaya yang akan digunakan di dalam perangkap penurunan emisi GRK. Baru satu proyek yang kita sepakati yang semula pembagiannya 25%, 75%, 25% untuk Indonesia, 75% untuk Jepang, yaitu ADI 00013, itu disepakati menjadi 50%, 50%. Selama 3 tahun sampai 2022 dan seterusnya 100% untuk Indonesia. Tapi baru satu proyek. Untuk 55 proyek belum disepakati, maka kita tadi saya sudah lapor pimpinan karena saya barusan dari Jepang diskusi dengan teman-teman di GCM untuk kita bahas ulang. Jadi contoh kasus realnya itu. Nah, sedangkan yang sudah diotorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri adalah yang investasi sendiri. Yang tadi saya sampaikan yang diperdagangkan di bursa dari 1,08 juta terjual sekitar 80.000. Dan sisanya 1 juta ton CO2 ekivalen Jepang berminat untuk membeli. Saya sudah diskusi dengan teman-teman Jepang, Jepang berminat untuk beli sehingga nanti pada rapat berikutnya kami akan usulkan untuk dibahas bagaimana kita bisa kontrak dagang dengan Jepang supaya bisa membeli kredit karbon yang dihasilkan dari sendiri. Dan Jepang merasa beruntung karena harga di Indonesia dari 80.000 yang laku kemarin saya cek di tulisan saya tadi, harga karbon boleh dicek di situ, itu hanya $9. Saya bilang sama teman-teman Jepang, yaitu Pak Sataro dari Direktur GCM, bahwa harganya $10. Dia bilang sangat murah banget. Karena di Jepang harganya $22. Gitu ya. Di Singapura harganya $17. Jadi kalau kita jual $10, saya pikir masih murah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan GCM, Voluntary Carbon Market, VCM. Apakah bisa beroperasi di Indonesia? Bisa. Jadi kemarin di Jepang itu pertemuan advisory group meeting karena saya termasuk advisory group meeting untuk under GCM project. X dan yang masih jadi negosiator itu dijadikan advisory group gitu ya. Nah, di sana kita mendiskusikan bagaimana compliant market dan voluntary market ini bisa berdampingan, bisa menjadi complementary gitu ya, bisa menjadi complementary, tetapi yang perlu diantisipasi yang paling berbeda adalah metodologi gitu ya, sehingga metodologi memang harus dicek, metodologi mana yang approve untuk Indonesia dan metodologi mana yang approve untuk voluntary carbon market. Nah, setelah metodologi adalah terkait dengan masalah bagaimana mewujudkan integritas lingkungan yang tinggi gitu ya. Selama kedua hal ini disepakati dan ini bisa menjadi sesuatu yang kita tuangkan di dalam mutual recognition agreement dan kita sepakat, insya Allah voluntary carbon market baik itu Verra, Gold Standard, Plan Vivo, American Standard, African Standard dan sebagainya yang ingin bekerja sama dengan Indonesia membuat proyek di Indonesia boleh gitu ya, tapi ketentuannya akan kita tuangkan di dalam MRA. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah apa tadi ya, aku lupa ya. Bentar, Pak. Coba diulang. Bentar, Pak.
eh, ada di atas soalnya Pak. Oke, oke. Eh, eh, Tadi disarankan perdagangan karbon disarankan di bawah UNFCCC Pak. Oke, oke. Ya. Jadi begini, Ah, perdagangan karbon kan jadi gini, bagaimana cara mencapai NDC dan bisa menjadi climate finance itu Paris Agreement ngatur. Ngatur ya. Pasal 5 Paris Agreement untuk REDD Plus. Pasal 62 dan 64 Paris Agreement adalah untuk perdagangan karbon melalui kerjasama, baik kerjasama kontrak dagang maupun kerjasama investasi. Kemudian pasal 6.8 itu adalah mengatur non-market yang tadi Bu Feby ya sudah sampaikan gitu ya non-market. Kemudian pasal 9 Paris Agreement itu adalah mengatur climate finance gitu ya dari dana ODA. Pasal 10-11 itu mengatur tentang capacity building dan teknologi transfer dari luar negeri. Artinya bahwa sebenarnya banyak mekanisme yang sudah diatur di Paris Agreement. Sedangkan voluntary carbon market atau independent carbon credit yang diinisiasi di luar dalam rangka untuk kepentingan volunteer, saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau itu untuk kepentingan under Paris Agreement, maka harus mengikuti prosedur Paris Agreement. Seperti tadi yang saya sampaikan. Dan Vera, Gold Standard, dalam tulisannya dia tidak menyambut baik untuk artikel 6.2 karena kerjasama melalui 6.2 itu adalah kerjasama yang paling fleksibel dibanding kerjasama 6.4. Kalau kerjasama 6.4 itu adalah kerjasama antar swasta Indonesia dengan swasta luar negeri yang dilakukan melalui Designated National Authority atau badan yang dibentuk oleh Menteri LH untuk mengkomunikasikan kepada supervisory body yang ada di UNFCCC, maka semuanya diatur di manajemen oleh pusat UNFCCC. Baik metodologinya harus disetujui oleh UNFCCC. Registrinya harus menggunakan registri UNFCCC. Kemudian sertifikatnya harus diterbitkan dari UNFCCC. Validator verifikatornya harus diakreditasi oleh UNFCCC yang namanya DOE, Designated Operational Entities. Jadi kalau benar apabila Vera dan Gold Standard serta NCC Singapura itu di dalam operasionalnya mendukung melalui artikel 6.2 atau pasal 6 ayat 2 Paris Agreement. Karena di sanalah diberikan banyak fleksibilitas dan pelaku usaha yang terlibat boleh dilakukan, boleh di-engage oleh government gitu. Barangkali itu Pak Sugi. Jadi ya, bukan harus melalui Paris Agreement dibuka, tetapi bagaimana menghindari terjadinya double counting, double payment, double claim gitu. oke, Itu Pak. oke. Nah, baik, selanjutnya saya kembali lagi ke ada pertanyaan untuk Mbak Debi nih. Eh, Bagaimana pandangan Mbak Debi terkait dengan pipeline perdagangan karbon kehutanan saat ini dan seterusnya nih? Apakah seluruh PBPH harus bergeser ke sektor ini? Kalau menurut Mbak Debi bagaimana? Ya, terima kasih Pak Sugi. Eh, Sepertinya ini apa namanya pertanyaan mungkin lebih ke ekonomikalnya suatu bisnis ya. Jadi memang kalau kita lihat recently untuk bisnis logging terutama untuk bisnis kayu banyak yang mungkin tidak bisa mencapai apa ya efisiensi cost yang dilakukan oleh misalnya China. Jadi memang tidak bisa berkompetisi, maka banyak sekali konsesi yang harusnya itu untuk logging itu dijadikan carbon project karena masalah economics. Tapi bila Bapak Ibu mungkin merefer ke apa namanya sawit ya, mungkin masih masih lebih menguntungkan sawit seperti itu ataupun misalnya pertambangan ya misalnya ya. Jadi itu balik lagi ke economics dari aktivitas tersebut dan juga
apa namanya return dari komoditas yang diperdagangkan seperti itu. Tapi kalau dari saya sih lebih senang kalau misalnya semuanya diganti jadi carbon project. Baik, baik, terima kasih Mbak Debi. Ini ada beberapa peserta yang mengajukan eh, pertanyaan yang resen. Sebentar saya kasih akses dulu ya. Ah, ternyata sudah hilang yang sudah resen. Baik, saya lanjutkan pertanyaan dari kolom chat saja. Eh, Mungkin ada yang dari Pak Inengah Dedi Setiadi, Pak, tentang iya, MR. iya, iya Itu boleh. sangat, soalnya sangat lagi hot nih MRE. Iya, Boleh ya, saya izin. boleh, boleh. Bang. Oke, Eh, Jadi ya, silakan Pak. mungkin saya bacakan dulu pertanyaannya nih ya untuk Boleh. Mbak Debi ya terkait dengan MRA dengan Vera gitu ya, khususnya pendekatan kepada skenario base, sedangkan dalam NDC kita lebih ke historical base. Apakah sudah ada kisi-kisi? Nah, ini loh. Mau spill-spill MRA antara LH dengan Vera yang akan dipakai. Demikian, mangga Mbak Debi. Baik, baik. Jadi ini pertanyaannya sangat-sangat kebetulan ya. Jadi karena Jumat lalu Trukarbon baru saja meeting nih dengan pihak LH dan representatif Vera di Asia Pasifik. Tapi disclaimer dulu bahwa memang diskusi ini bukanlah formal dan seperti pertanyaannya juga bilangnya kisi-kisi nih. Jadi apa namanya kisi-kisinya adalah memang dari diskusi tersebut, carbon credit yang akan terjadi dari mutual recognition agreement bersama Vera itu kemungkinan besar issuance-nya itu dalam bentuk VCU, tapi akan ada label SPEGRK atau SRN dan juga memakai metodologi Vera. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, ini memang lebih scenario based. Dan intinya MRE ini lebih ke masalah labeling, bukan mutual recognition di mana metodologi SRN itu juga harus di-recognize oleh Vera seperti itu. Jadi ini adalah seperti apa ya, mutual labeling ya. Dan Mutual labeling. iya, benar. Satu info yang belum dikonfirmasi dalam diskusi ini adalah apakah kredit ini harus ada CA atau tidak. Karena dalam diskusi tersebut, konklusinya adalah kalau misalnya memang harus ada CA, proses untuk memperoleh authorization untuk CA ini kan juga akan lebih panjang dan ada kemungkinan akan memperlambat proses review dan juga bisa-bisa MRE-nya itu terdelay dan tidak sesuai target yang diset di bulan Mei. Tetapi dengan request non-CA tersebut dari pihak Vera, ada komplikasi di mana Perpres nomor 98 juga harus direvisi terlebih dahulu. Jadi memang sampai saat ini belum ada kepastian ya, baru ada kisi-kisi saja seperti itu. Hmm. Wah, kisi-kisinya aja sudah menarik nih, Mbak. Yang jelas ada progres dari bagaimana perdagangan karbon ini ke depannya akan dilaksanakan itu ya. Terima kasih Mbak Debi. Baik. Eh, Sebenarnya ini banyak pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita ikutin pertanyaannya semua ini bisa sampai ngabuburitnya habis waktunya di sini gitu ya. Mungkin eh, eh, saya coba jawab satu, bukan saya jawab, mungkin saya berikan kesempatan buat apa Pak Joko untuk jawab satu pertanyaan lagi gitu ya. Semoga kita lihat mana yang mungkin paling ini ya. Nah, ini Pak dari Pak Andi Samyanugraha. Bagaimana untuk mengembangkan proyek karbon di APL Pak? Seperti mangrove dan agroforestry di lahan masyarakat. Regulasi mana yang diacu? Apakah Permen 7 KLHK yang tadi mungkin sudah sempat disampaikan Pak Joko? Monggo Pak. Di, masih di mute Pak. Izin Pak. Masih di mute Pak. Oke, saya lupa ya maklum. Nah,
Makasih Pak Andi. Jadi Pak Andi saya pikir tahu ya, tetapi ya nggak apa-apa lah kita diskusi. Jadi gini, aturan yang dipakai adalah 1 Perpres 98, 2 Permen 21 tahun 2022, Perpres 98 tahun 2021, 2 Permen 7 tahun 2023. Di mana pada pasal 7, Permen 7 tahun 2023, Permen LHK ya, nomor 7 tahun 2023, pada pasal 7 di mana perdagangan karbon dapat dilakukan pada lokasi titik 2. Poin huruf kalau angka menjadi 9, saya hurufnya lupa. Jadi kalau saya rubah jadi angka nomor 9, di mana perdagangan karbon pada huruf 9 atau huruf berapa aku lupa gitu ya, itu menyatakan begini, bahwa perdagangan karbon di lokasi APL, yaitu area penggunaan lain, contohnya karena area penggunaan lain di sini masuk kategorinya adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan. Contohnya tadi yang konsultasi dari Sumitomo. Kemudian saya kebetulan membantu dari Kaltara dan juga Kaltim dalam menyusun Pergub, ya, peraturan gubernur, akan memberikan terkait dengan persetujuan lokasi sebagaimana dimandatkan pada pasal 7 tadi, gitu ya, di mana lokasi yang akan digunakan untuk perdagangan karbon pada areal hutan negara tetapi bukan kawasan hutan, maka harus mendapat persetujuan dari gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau kehutanan mendapat persetujuan lokasinya dari gubernur, kalau APL itu nanti sudah berupa HGU seperti pertanian, maka melalui Menteri Pertanian. Gitu, Pak, jawaban saya. Menambahkan sedikit Pak Andi, jadi yang tadi disampaikan Mbak Debbie terkait dengan Mutual Recognition Agreement. Jadi memang Mutual Recognition Agreement itu basisnya adalah ISO 12. 12 titik berapa saya lupa ya. Tapi pada prinsipnya adalah saling mengakui dalam rangka penerbitan sertifikat, di mana penerbitan sertifikat itu ada prosesnya. Prosesnya ada M, ada R, dan ada V. M itu measurement, artinya terkait dengan metodologi, di mana metodologi itu yang paling krusial, sehingga metodologi yang ada di Vera yang nanti sudah di approve oleh ICVCM, di mana ICVCM itu adalah lembaga independen yang dia ngecek terkait dengan metodologi, maka kita akan dapat gunakan. Nah, untuk metodologi yang ada di SRNPPI, apabila proyek itu ada di Indonesia dan yang melakukan penyusunan PBD termasuk penerbitan sertifikatnya oleh Vera maupun Gold Standard, maka mereka juga harus mengakui metodologi yang sudah diterbitkan melalui keputusan Dirjen PPI atau Deputi PPI dan NEC yang ada di dalam SRNPPI. Memang untuk metodologi bagaimana cara saling mengakui itu masih subject to be discussed, gitu, karena memang kita tidak perlu melihat perbedaannya, tetapi bagaimana kita akan mengakomodir kesamaannya dalam menuju integritas lingkungan yang tinggi, gitu. Termasuk di dalamnya adalah selain metodologi adalah penerbitan labeling yang tadi Mbak Dewi sampaikan juga. Labeling menurut saya merupakan salah satu contoh suatu cara untuk kita meningkatkan akses pasar. Barangkali itu Pak Sugi tambahan saya. Makasih. Iya, terima kasih Pak Joko. Ini kebetulan sebelum kita tutup ada satu peserta yang raise hand, mungkin Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, Pak rupanya sudah. Ah, halo Pak Abdurrahman. Mana? Iya Pak. Halo. Ya, Silakan Pak, kalau halo. ingin bertanya ke Pak Joko atau ke Mbak Debi Pak. Mohon disingkat ya Pak. Masih mood Pak. Belum dengar Masih di mood Pak. suaranya. Ya,
Halo Pak Abdurrahman. Ya, sepertinya ada gangguan di sinyalnya. Eh, Baik, Bapak Ibu, kita sudah berdiskusi hampir 2 jam sambil ngabuburit menjelang buka puasa bagi yang berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi kita. Jika masih banyak eh, pertanyaan-pertanyaan, ya maklum mungkin karena ini adalah barang yang relatif masih baru begitu ya, yang perlu kita pahami bersama. Tapi eh, poin pentingnya ada potensi yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung aksi mitigasi kita untuk mencegah perubahan iklim. Itu saja. Saya tidak akan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joko atau Mbak Debi. Mungkin sebagai penutup, mungkin ada satu eh, dua patah eh, apa namanya pernyataan dari Pak Joko sebagai untuk closing remarks dan Mbak Debi. Monggo Pak Joko dulu. Baik, terima kasih Pak Sugi. Jadi pada prinsipnya saya senang berbagi pengetahuan dan juga apa ya pengalaman, terus juga technical aspek kepada teman-teman semua yang berminat, termasuk regulasi kita, karena siapa yang akan menggunakan regulasi kita kalau bukan kita sendiri, di mana regulasi kita disusun sudah sejalan dengan keputusan sidang Paris Agreement yang ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam. Nah, sehingga memang barangkali itu yang menjadi acuan kita dalam rangka untuk mendorong para pelaku usaha, para pelaku pemerintah yang lain, pemerintah dan pelaku usaha serta masyarakat di dalam menangkap peluang adanya climate finance melalui nilai ekonomi karbon ini. Barangkali itu kata penutup dari saya. Terima kasih. Oke, Mbak Debi, silakan Mbak. Ya, kalau dari saya mungkin saya sangat menghimbau untuk Bapak Ibu ya semangat untuk berpartisipasi di perdagangan karbon ini karena menurut saya perdagangan karbon ini akan menjadi pahlawan devisa ya untuk di Indonesia. Lalu dengan adanya carbon projects yang dimana sebenarnya kalau dilihat baik-baik banyak itu akan terjadi di luar Jawa. Jadi seperti agenda pemerintah kita di mana harusnya pertumbuhan ekonomi juga lebih merata, jangan cuma Jawa sentrik. Nah, sebenarnya carbon project ini akan menguntungkan juga untuk komunitas atau masyarakat-masyarakat di luar Jawa dan juga di remote areas. Dan juga memang ada juga Sustainability Development Goals yang tercapai. Jadi ini sangat-sangat inline ya sama apa keperluan pertumbuhan ekonomi di eh, negara kita. Jadi semangat Bapak Ibu sekalian. Semangat. Kuncinya semangat ya. Apalagi sudah dekat nih. Iya, benar. Bau-baunya sudah dekat untuk bisa melaksanakan perdagangan karbon dari sektor kehutanan gitu ya. Terima kasih kepada Pak Joko sekali lagi. Terima kasih kepada Mbak Debi yang sudah berbagi pengetahuan, kompetensinya yang buat kami ini yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa. Untuk Bapak Ibu peserta, kami akan bagikan eh, apa namanya presentasi dan sertifikat bagi yang membutuhkan di grup WA yang sudah saya bagikan di kolom chat. Monggo silahkan bergabung di sana supaya mudahkan untuk moderasinya kami. Untuk juga menginformasikan jika ada kegiatan-kegiatan dari kami Ekobis Asia lainnya nanti akan kami bagikan di situ juga. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Debi, kepada Pak Joko, termasuk kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kegiatan webinar dan atau kelas-kelas pelatihan Ekobis lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima semuanya. Terima kasih kasih Pak Joko ya. Terima kasih. Pak. Terima kasih Sama-sama. Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Izin Mbak live Debi ya. juga.